Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatannya tanpa putus kepada kita semuanya. Dan nikmat terbesar dari semua nikmat yang ada adalah nikmat iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan di dalam hati kita. Yang ini melebihi nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Karenanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar Allah meneguhkan dan mengokohkan hati kita agar Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita di atas iman. Dan tak kalah besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini bulan untuk hamba-hambanya memaksimalkan kesempatan, untuk hamba-hambanya semakin mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah jadikan bulan ini terkumpul di dalamnya ketaatan-ketaatan. Maka ketika seorang hamba diberikan kemudahan dan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan Ramadan, maka itu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Maka jangan sampai kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang sangat berharga ini, lewat begitu saja tanpa kita memahami dan merenungi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Karena tidak mungkin Allah mensyariatkan suatu syariat melainkan pasti ada hikmah, pasti ada tujuan besar di balik pensyariatan ibadah-ibadah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat 5 waktu di dalam sehari semalam, pasti ada hikmahnya. Hikmah yang sangat besar agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa tidak melupakan Allah dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita sholat. Kalau Allah mensyariatkan kepada kita untuk bayar zakat, maka pasti ada hikmah di balik itu, di balik pensyariatan ibadah tersebut. Begitu pula ibadah puasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa, dan puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan, yang Allah wajibkan kepada kita, pada seluruh orang yang beriman, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, orang-orang yang datang sebelum kita, itu umat-umat terdahulu sebelum kita. Lalu apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Di antara tujuan besarnya apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara hikmah besar puasa, hikmah besar Allah syariatkan kepada kita ibadah yang sangat agung ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwasanya Allah adalah yang maha mengetahui apa yang Allah ciptakan. Kata Allah SWT, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tidakkah Allah SWT, atau bukankah Allah SWT mengetahui siapa yang Allah ciptakan? Allah maha mengetahui segalanya.
Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui mana yang terbaik untuk para hamba. Maka tatkala Allah mengetahui bahwasanya ada hikmah besar di balik puasa, maka Allah syariatkan puasa. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama merenungi, bersama-sama menyelami kandungan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keyakinan yang ada dalam ibadah puasa. Yang boleh jadi banyak terluput dari kita. Ya, sebagian kita sudah berkali-kali bertemu dengan Ramadan, berpuasa, ya, mengikuti kaum muslimin yang lain dalam berpuasa di bulan Ramadan. Tapi terkadang banyak nilai-nilai besar yang terluput dari kita. Bahkan sebagian kita ya menganggap puasa itu ya udah hal yang biasa. Yang biasa kita lakukan puasa, kita menahan lapar, menahan haus dari azan subuh sampai azan maghrib, sudah seperti itu saja. Tidak ada nilai-nilai akidah yang dapat diambil pelajaran. Maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama berusaha untuk menghadirkan keimanan dalam ibadah puasa kita. Karena ini adalah nilai yang sangat besar. Akidah adalah nilai terbesar seorang hamba. Bahkan itu adalah modal terbesar yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, menaruh keimanan itu di dalam hati kita, itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, dan itu adalah awal tanda bahwasanya Allah menginginkan kita selamat. Selamat di mana? Di dunia. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang yang masuk ke dalam Islam. Lalu Allah memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah-ibadah, perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu agar kita selamat nantinya di akhirat. Karena tidak akan ada di akhirat melainkan hanya dua tempat saja. Apakah surga ataukah neraka? Tidak ada tempat yang ketiga. Tatkala kita beriman dan beramal soleh, dan kita menjalankan perintah yang Allah perintahkan dan menjauhkan larangan yang Allah larang, maka biidznillah Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, tatkala kita lalai, tatkala kita tidak mau beriman pada Allah SWT, dan tatkala kita tidak mematuhi perintah-perintah Allah SWT, bahkan kita melanggar larangan-larangan Allah SWT, dan tidak mau nurut, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, maka tepatnya adalah di neraka. Nasallahu alaihi. Ya. Maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bersama-sama terkait dengan nilai yang besar ini. Ya. Dan alangkah baiknya kita kembali mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Ramadan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya di antara sunnahnya adalah memberikan kabar gembira dengan kedatangan Ramadan. Memberikan kabar gembira tentang Allah. Berikan kesempatan kepada kita masuk ke bulan Ramadan. Ya, bagaimana tidak? Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang Allah buka. Ya, futihat abwabul jannah, kata Rasulullah SAW, di mana dibuka di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Ya, wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tatkala masuk bulan Ramadan, dan Nabi SAW ada penyeru, ada orang yang memanggil,
Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, yang sebelum Ramadan ini sudah melakukan ketaatan-ketaatan, sudah Allah berikan kemudahan untuk istiqomah, maka lanjutkan di bulan Ramadan ini lebih semangat lagi dan lebih maksimalkan lagi puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, sholatnya, qiyamul lailnya, ya. Wa ya baghiya syarri aqsir, dan orang yang wahai orang yang menginginkan keburukan, kata Rasulullah SAW, penyeru itu menyeru, dan wahai orang yang menginginkan keburukan, aksir, sudah berhentilah. Jangan dilanjutkan perbuatan buruknya di bulan Ramadan. Karena ini kesempatan. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan-setan. Artinya pintu untuk melakukan ketaatan itu sangat besar. Sebab-sebab untuk menuju ketaatan, sebab-sebab untuk kita taat dan patuh kepada Allah, itu sudah terbuka lebar di hadapan kita. Tinggal bagaimana, apakah kita mau termasuk orang yang melakukan ketaatan dan menyambut Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, atau kita mau tetap berada di atas jalan yang tidak Allah ridhoi, jalan-jalan keburukan. Dan ingat sabda Nabi SAW yang lain. Apa kata Nabi SAW? Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu, kata Rasulullah SAW. Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Siapa? Kata Nabi SAW, man adraka Ramadan. Berarti siapa yang masuk dan diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Kita yang sekarang. Allah berikan kita kemudahan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita pada hari ini masuk ke hari kedua bulan Ramadan. Kita semua masuk ke dalam hadis ini. Man adraka Ramadan. Lalu apa? Tsumman salah. Kemudian Ramadan ini berlalu, Ramadan ini selesai, falam yufarlah, namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebab-sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini sangat banyak. Maka bagaimana tidak merugi seorang tatkala dibuka untuknya pasar-pasar ketaatan, Allah berikan kemudahan untuknya, ditutup pintu-pintu keburukan, tapi dia tetap buruk di bulan Ramadan ini, maka itu tandanya keburukan itu sudah melekat kuat di hati. Tatkala sebab-sebab kebaikan itu sangat mudah dan sangat terbuka lebar di hadapan kita. Ya, dan kata Rasulullah SAW, walillahi wattaqa, ya, dan Allah SWT memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di malam-malam bulan Ramadan ini. Wadzalika kulla lailah, dan yang demikian yaitu Allah SWT memiliki hamba-hamba yang Allah merdekakan dari api neraka, itu terjadi setiap malam. Kalau malam tadi misalnya, semalam kita belum maksimal dalam membaca Al-Quran, dan hari kemarin puasa kita sepertinya masih kurang, masih belum maksimal, masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka pada hari ini jadikan puasa kita lebih baik. Kalau hari kemarin, malam pertama kemarin, kita masih belum maksimal dalam melakukan qiyamul lail, masih terlewat, masih bolong, dan kita belum maksimal dalam sedekah kita, maka masih ada 28 hari lagi. Biidznillah, ya, Allah masih memberikan kita kesempatan dan tidak ada kata terlambat. Ya, susullah dan perbaikilah, dan berazamlah dan bertekadlah untuk agar kita semakin baik, semakin berlaku Ramadan, semakin semangat. Dan jangan sampai kita hanya bersemangat di awal saja, euforia di awal saja, kita bersemangat dan bergembira di kedatangan Ramadan, kita semangat membaca Al-Quran, semangat qiyamul lail hanya di awal saja. Jangan sampai. Mintalah pertolongan, mintalah taufik kepada Allah agar kita bisa maksimal sampai akhir. Dan puncaknya nanti adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu adalah puncak, di mana di sana adalah Lailatul Qadar. Maka disinilah, sekarang inilah kita maksimalkan kesempatan agar kita bisa semangat sampai akhir nanti. Mintalah taufik dan mintalah pertolongan kepada Allah, karena ini bukan bulan biasa, karena ini bukan momen yang biasa, tidak. Jangan sampai kita merasa ini kan sudah tiap tahun berlalu. Ramadan ini saya sudah biasa melaksanakan, sudah biasa melakukan.
Ingat, kita tidak ada jaminan, tidak ada yang menjamin kita bahwa kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Betapa banyak saudara-saudara kita, betapa banyak karib kerabat kita yang tahun lalu masih Ramadan bersama kita, masih sahur bersama kita, masih buka puasa bersama kita, masih berkomunikasi dengan kita. Di mana mereka pada hari ini? Ya, sebagai mereka sudah Allah wafatkan dan berada di alam kubur pada saat ini. Dan mereka juga sama seperti kita. Mereka mengira bahwasanya mereka akan kembali bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Tapi siapa yang tahu bahwasanya Allah sudah menuliskan wafat ya untuk kita sebelum kita menemui Ramadan yang selanjutnya. Maka jadikan ini sebagai seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka biidznillah ta'ala setidaknya ada 9 nilai-nilai akidah yang ada di dalam ibadah puasa kita. Ya, dan dalam ibadah puasa sangat memiliki nilai-nilai akidah yang dapat kita petik, dapat kita ambil dari ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada kita. Dan antara puasa dengan akidah memiliki kaitan yang sangat erat, memiliki hubungan yang sangat kuat. Dan kita akan menyebutkan satu persatu insyaallah ta'ala, ya. Dan semoga Allah SWT memberkahi waktu kita dan memudahkan kita untuk menyelesaikan 9 poin atau 9 nilai-nilai akidah yang dapat kita ambil dari ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada kita. Yang pertama, nilai akidah, nilai keyakinan yang dapat kita renungi, dapat kita resapi dari ibadah puasa adalah kita menyaksikan atau mengakui besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memudahkan dan memberikan taufik kepada kita untuk berpuasa. Ya, nilai yang pertama adalah kita mengakui ya karunia besar yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah memudahkan kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa berpuasa. Maka ini adalah nilai akidah yang sangat besar. Bahwasanya tatkala Allah SWT memberikan kita kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, kita yakini dan kita patrikan dalam hati kita. Ini merupakan akidah. Bahwasanya ini adalah nikmat besar dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bertemu dengan Ramadan, ya, bahwasanya Allah mampukan kepada kita untuk bisa berpuasa itu semata-mata adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba yang lemah. Kita ini adalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Maka ini adalah nilai akidah yang sangat besar. Harus kita yakini dengan hati kita. Bahwasanya Allah tatkala memberikan kesempatan kepada kita masuk ke dalam bulan Ramadan, ini adalah karunia besar yang wajib kita syukuri. Allah mudahkan kita untuk berpuasa. Allah mudahkan kita untuk bisa menahan tidak makan, menahan untuk tidak minum, menahan untuk memudahkan untuk menahan syahwat kita dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, "Al-'arifu yasiru ila Allah azza wa jalla baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal 'amal." Bahwasanya seorang yang mengetahui, seorang yang arif, seorang yang mengetahui, ya, yasiru ila Allah, ia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal 'amal. Seorang yang mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ia akan berjalan menuju Allah
antara dia mengakui dan menyaksikan besarnya karunia Allah SWT kepada dia, dan juga ia juga melihat dan mengakui tentang kekurangan dirinya. Bahwasanya aibnya sangat banyak, kekurangannya sangat banyak. Ini seorang yang mengenal Allah SWT. Ia akan berjalan menuju Allah, ia akan beribadah kepada Allah, ia akan maksimal dalam beribadah kepada Allah, dan dia akan berjalan di antara dua hal. Yang pertama adalah ia mengakui bahwasanya yang ada pada dirinya adalah kenikmatan dari Allah, dan yang kedua adalah ia mengakui tentang buruknya dirinya, tentang kurangnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada, jangan sampai ada dari kita yang merasa memiliki jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak mengakui bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah. Sebagaimana dahulu orang-orang Arab Badui tatkala datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka mengatakan kami beriman, dan mereka merasa berjasa, mereka merasa bahwasanya mereka memiliki andil yang besar tatkala mereka beriman. Maka jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang tatkala mereka beriman, tatkala mereka melakukan ketaatan, mereka membesar-besarkan diri. Mereka tidak mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslam. Mereka orang-orang Arab Badui itu, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh merasa berjasa. Mereka yamunnun 'alaika an aslam. Karena mereka telah beriman, karena mereka telah masuk Islam, mereka merasa berjasa, mereka merasa punya andil besar dengan keislaman mereka. Apa kata Allah? Qul la tamunnu 'alayya islam. Katakan wahai Muhammad, janganlah kalian merasa berjasa dengan keimanan kalian. Janganlah kalian merasa berjasa dengan Islam kalian. Jangan. Kenapa? Balillahu yamunnu 'alaikum. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki jasa besar pada kalian. Allah lah yang memiliki nikmat, Allah yang memiliki karunia kepada kalian. Dengan keimanan kalian, karena kalian telah diberikan hidayah, karena kalian telah diberikan petunjuk kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam. Allah lah yang punya karunia ini. Bukan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita bersih hatinya, bukan karena kita memiliki amalan yang besar, lalu Allah memberikan itu kepada kita. Tidak. Bukan karena kita selama ini senantiasa beramal soleh, senantiasa bersedekah, senantiasa berbuat baik kepada orang, lalu Allah mudahkan kepada kita bertemu kembali kepada bulan Ramadan. Bukan karena kita. Tapi ini semata-mata karena Allah lah yang memberikan nikmat itu kepada kita. Harus kita yakini. Ini adalah akidah yang sangat penting untuk kita yakini dan penting untuk kita patrikan dalam hati kita. Jangan sampai kita merasa, kenapa saya masuk ke dalam Ramadan? Karena saya telah berbuat baik, karena saya telah banyak beribadah. Ya, akhwati fillah wa akhwati fillah rahimahumullah, banyak yang lebih soleh dari kita. Banyak yang lebih banyak amalannya dari kita. Tapi Allah tidak memberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, atau Allah belum memberikan kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ini kepada mereka. Ada orang yang telah Allah hafatkan. Tapi Allah berikan kesempatan itu kepada kita, tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah memberikan karunia besar itu kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lain. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam sebuah kitabnya, beliau mengatakan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang Allah, dalam setiap ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita, ya, hak Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan yang kita laksanakan, setidaknya ada 6 hak yang wajib kita hadirkan, wajib kita penuhi dalam setiap ketaatan. Bukan hanya puasa saja, dalam sholat kita, dalam sedekah kita, dalam ibadah umrah kita, dalam ibadah haji kita, dalam ibadah-ibadah ketaatan yang lain, setidaknya ada 6 hak yang perlu dan wajib kita penuhi. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, seorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, bukan ingin didengar, bukan ingin dieluk-elukan di tengah manusia, tidak. Tapi seorang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua adalah seorang melakukannya tulus tanpa menginginkan
harta-harta dunia tanpa memikirkan atau menginginkan tujuan-tujuan duniawi. Seorang hanya beribadah karena Allah perintahkan kepada dia dan dia tidak menginginkan hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut, dalam ketaatan tersebut. Dalam ibadah apapun. Ya, yang perlu kita ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita tiru ibadahnya adalah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ibadah yang lainnya. Maka wajib untuk kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, wasyuhud masyadil ihsan. Seorang hendaknya menghadirkan ihsan dalam ibadah. Dan kita telah membahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa ihsan adalah seorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Dan ketika dia tidak mampu sampai kepada derajat tersebut, ia yakin bahwasanya Allah itu melihat dia. Dalam beribadah kita harus untuk menghadirkan bahwasanya Allah itu sedang melihat kita. Dan kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang pembahasan kita pada poin ini, pada nilai akidah ini, yaitu kita mengakui ya, dan menghadirkan bahwasanya semua itu, bahwasanya ketaatan yang Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melakukannya pada saat ini adalah datangnya dari Allah, adalah karunia dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah seorang hamba menyaksikan dan mengakui tentang kekurangan dirinya dalam ibadah. Mengakui bahwasanya dirinya itu belum melaksanakan ketaatan dengan seharusnya. Ini adalah 6 poin yang wajib ada dan merupakan hak Allah SWT dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Dan dari ibadah ini atau dari poin ini, dari nilai akidah ini yang pertama, dengan kita mengakui nikmat dari Allah SWT, dengan kita dimudahkan untuk berpuasa, ya, setidaknya ada 2 buah besar, ya, 2 dampak positif dari apa yang kita lakukan ini. Itu dengan kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, setidaknya yang pertama kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai hal yang Allah cintai. Ya, dan mencintai orang yang memberikan atau zat yang memberikan kemudahan ini kepada kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mudahkan kita masuk ke dalam Ramadan, kita yakini ini adalah karunia besar Allah, kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya Allah itu telah menginginkan kebaikan kepada kita, sehingga Allah memilih kita untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, maka ini berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadirkan perasaan cinta itu dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua, setidaknya ada, dan ini adalah buah yang sangat besar dari kita mengakui nikmat Allah, adalah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat tatkala kita sholat, tatkala kita sedang berpuasa, sedang berusaha menahan lapar, berusaha menahan haus, kita yakini bahwasanya ini adalah tanda kebaikan besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita senantiasa memuji Allah, senantiasa berzikir kepada. Kita tidak lupa, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian para ulama mengatakan, tatkala ditanya, ya, dan ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala ditanya puasa mana yang lebih atau puasa mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, ya, maka dikatakan adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah SWT. Ya, tatkala ditanya sedekah apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah, maka yang paling besar di sana diingat Allah SWT. Ya, ketika seorang berpuasa, ya, maka yang terbesar dari puasanya adalah tatkala puasanya itu membuat dia lebih mengingat Allah SWT. Tatkala puasanya itu lebih membuatnya semakin banyak berzikir kepada Allah, semakin banyak mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita ingin puasa kita maksimal, puasa kita besar pahalanya, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah buah dari poin atau nilai akidah yang pertama yang kita sebutkan tadi, adalah dari mengakui bahwasanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang dapat kita ingat dari karunia besar, ya, dari Allah memudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan kita Allah berikan kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, ya, dan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bisa bertemu dengan Ramadan. Ini adalah karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan dahulu seorang ulama, yaitu Sulaiman At-Taimi rahimahullah taala, ya, beliau ketika masuk bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau membangunkan orang-orang rumahnya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Beliau bangunkan, ya, ketika masuk bulan Ramadan, beliau bangunkan di malam hari, istri beliau dan anak-anak beliau, keluarga beliau bangunkan semua. Lalu apa yang beliau katakan? Qumu fala'allakum la tudrikuhu ba'da 'amikum hadha. Ya, bangunlah kalian. Jangan sampai kalian lalai, bangunlah. Kenapa kata beliau? Fala'allakum la tudrikuhu ba'da 'amikum hadha. Boleh jadi tahun depan kalian enggak bertemu lagi dengan Ramadan. Maka bangun, jangan sampai lalai. Maka ketika Allah mudahkan kepada kita, Allah panjangkan umur kita sampai kita bisa berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kemudian di antara nikmat besar, ya, yang Allah berikan kepada kita di bulan ini adalah Allah mudahkan kita untuk berpuasa. Allah mudahkan kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita, menahan makan, menahan minum. Karena banyak orang-orang yang Allah pertemukan dengan Allah, tapi dia tidak Allah mudahkan untuk berpuasa. Begitu karena udzur, karena sakit. Dia ada keinginan besar untuk bisa berpuasa, tapi karena dia sakit, maka tidak bisa untuk berpuasa. Ada orang yang mungkin besar, Allah berikan kemudahan untuk masuk bulan Ramadan, Allah masih panjangkan umurnya, tapi dia sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa, sudah pikun. Atau yang lainnya, Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam bulan puasa, tapi Allah tidak berikan taufik kepadanya untuk bisa berpuasa. Sehingga dia tidak Allah beri hidayah, belum Allah beri hidayah, sehingga dia tetap berbuka, dia tetap makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Maka semua ini adalah nikmat-nikmat besar yang patut kita syukuri dan patut kita yakini. Dan di antara juga Allah berikan kita kemudahan untuk kita bisa mengilmui, untuk bisa kita melakukan ibadah puasa ini dengan didasarkan di atas ilmu. Yang ini merupakan jaminan Allah akan menerima ibadah kita. Kita banyak yang puasa, tapi ternyata dia tidak tahu ada hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Maka Allah mudahkan kita untuk kita belajar, lalu Allah mudahkan kita untuk kita bisa menghadirkan atau melaksanakan ibadah puasa ini di atas ilmu. Ini juga merupakan ibadah atau nikmat yang sangat besar. Dan juga Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Allah tolong kita. Ya. Kemudian juga di antara nikmat yang besar adalah Allah masukkan atau Allah berikan kemudahan kepada kita, ya, di bulan Ramadan ini masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan kita di atas Islam. Boleh jadi ada saudara-saudara kita atau orang-orang yang pada tahun lalu masih di atas Islam, masih di atas iman, masih berpuasa bersama kita. Tapi waliyadzubillah, ternyata Allah cabut keimanan dari hati, Allah cabut keislaman dari hatinya sehingga dia tidak lagi di atas Islam. Ini mengingatkan kepada kita tentang besarnya nikmat Allah kepada kita. Jangan sampai kita lalai. Ini adalah karunia besar yang jangan sampai kita lalai, ya, jangan sampai kita terluput dari banyak kebaikan di bulan ini dengan kita tidak mengingat karunia-karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan. Itu yang pertama. Nilai akidah yang kedua, yang patut kita yakini, patut kita ingat dan terus kita hadirkan adalah pengakuan atas kekurangan kita semua. Pengakuan atas
banyaknya kesalahan, banyaknya kekurangan yang ada pada diri kita. Maka jangan sampai ketika kita sudah mengakui bahwasanya semua adalah karunia dari Allah, lalu kita masih menganggapnya ke diri kita. Lalu kita masih membesar-besarkan diri kita. Ya, saya sudah melakukan A, melakukan B, saya sudah memberikan banyak makan orang yang berpuasa, memberikan buka untuk orang yang berpuasa, saya sudah melakukan sholat malam, ya, bahkan saya memenuhi malam saya semuanya untuk sholat malam. Saya sudah berpuasa dengan maksimal, saya sudah, dan yang lain sebagainya. Jangan sampai kita merasa tadi yang sudah kita sebutkan, merasa berjasa dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Tapi yang harus kita yakini, yang harus dan patut kita selalu hadirkan adalah pengakuan kita atas kekurangan diri kita dalam ibadah kepada Allah. Semaksimal apapun kita, ya, se-effort apapun kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ingat bahwasanya itu belum seberapa dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, boleh jadi kita sudah melakukan banyak ketaatan, tapi ketaatan itu sebenarnya belum maksimal, padahal kita sudah merasa ini sudah maksimal. Atau boleh jadi kita sudah berusaha untuk melakukan ketaatan, tapi ternyata di samping itu kita masih melakukan dosa. Ya, maka kita wajib untuk mengakui dan merasa bahwa kita ini masih banyak kekurangan. Yakin dalam hati kita, jangan sampai kita merasa besar, jangan sampai kita merasa sudah suci dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, dalam sebuah ayat, ya, kata Allah SWT ketika menceritakan tentang orang-orang yang takut kepada Allah SWT, di antara sifat yang Allah sifati mereka adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya, mereka itu adalah di antaranya adalah mereka yang mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka sudah memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memberikan harta mereka di jalan Allah. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Wa qulubuhum wajilah. Dalam keadaan hati mereka dalam keadaan takut. Ya, tatkala itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala disebutkan sifat-sifat mereka, ya, yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hati mereka takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah mereka itu yang berzina? Apakah mereka itu yang meminum khamr? Apakah mereka itu yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dalam keadaan hati mereka takut? Maka apa kata Nabi SAW? Tidak, bukan mereka. Bukan mereka melakukan maksiat dalam keadaan hati mereka takut, tidak. Yang dimaksud ayatnya adalah kata Nabi SAW, humul-ladzina yasumun. Mereka adalah mereka yang berpuasa, wa yusallun, dan mereka adalah yang melakukan salat, wa yatasaddaqun, dan mereka yang memberikan sedekah. Lalu apa? Wa hum yakhafun an la yutaqabbala minhum. Dalam keadaan mereka takut bahwasanya ibadah mereka tidak diterima. Maka kita perlu menghadirkan perasaan bahwasanya kita ini banyak kekurangan. Meskipun kita sudah melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan kita takut amalan kita tidak diterima. Kita takut puasa kita tidak diterima. Kita takut sholat malam kita tidak diterima. Kita takut sedekah kita tidak diterima. Ya, karena kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan dosa. Sehingga kita ketika beribadah, yang kita hadirkan adalah ibadah yang saya lakukan adalah karunia dari Allah. Yang tadi poin pertama. Dan saya yakin saya masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, tapi saya akan berusaha untuk melakukan ketaatan ini untuk Allah. Dalam keadaan hati kita takut tidak diterima, takut Allah SWT tidak menerima amalan-amalan kita. Dan dua pengakuan ini, yang pertama pengakuan bahwasanya nikmat ini dari Allah, yang poin yang pertama tadi, dan yang kedua ini adalah pengakuan bahwasanya kita ini penuh dosa dan kesalahan. Ini adalah pengakuan kita setiap harinya, setiap pagi dan petang yang kita senantiasa lantunkan, dan senantiasa kita lafadzkan, senantiasa kita hadirkan dalam keseharian kita. Dalam sebuah doa yang sangat agung, itu Sayyidul Istighfar, yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, Allahumma anta rabbi, dalam doa Nabi SAW, wahai Allah, engkaulah Rabbku, wa ana abdu. Allahumma anta rabbi, ya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, wahai Allah, engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abdu, dan akulah hamba-mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku sesungguhnya aku di atas
perjanjian dan janji kepadamu semampu. Lalu apa? Setelahnya Abu Ula bin besarnya nikmatmu kepada. Ini pengakuan kita setiap hari. Lalu apa yang kedua? Wa abu laka bidzanbi. Dan yang kedua adalah aku mengakui bahwasanya aku penuh dengan dosa. Aku ini masih banyak melakukan kesalahan. Ini dua pengakuan yang setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita ulang-ulang. Pengakuan bahwasanya nikmat dari Allah dan pengakuan bahwasanya kita ini penuh dengan dosa. Kita ini mengaku bahwasanya kita ini berdosa, banyak melakukan kesalahan. Lalu setelahnya kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini setidaknya pengakuan atas kesalahan dan dosa kita, ya, tatkala kita beribadah kepada Allah, bukan hanya puasa saja, tapi setiap ibadah adalah setidaknya membuahkan dua perkara besar. Yang pertama adalah kita merasa butuh kepada Allah. Kita merasa tunduk dan merasa hina dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak merasa dirinya punya dosa, yang merasa dirinya suci, merasa dirinya sudah berbuat ibadah yang banyak, dia tidak akan merasa butuh pada Allah. Dia hanya akan ibadahnya akan hampa, ibadahnya akan kering. Kenapa? Karena dia tidak melihat kekurangan pada dia. Adapun orang yang mengaku dosa, mengaku berdosa, mengaku datang membawa banyak kesalahan, maka dia akan maksimal dalam ibadah. Dia akan berusaha untuk melakukan ibadahnya sebaik mungkin. Karena dia tahu bahwasanya dia penuh dengan dosa dan dia perlu untuk melakukan ibadah dengan benar sehingga Allah terima ibadahnya. Adapun orang yang merasa sudah berbuat banyak, dia akan meremehkan dan tidak akan maksimal dan tidak akan ada merasa butuh dalam hati. Dia akan merasa hampa dalam ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di antara buah dari seorang mengakui dosanya, mengakui perbuatan kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah SWT, ya, ada lagi yang akan bertaubat kepada Allah SWT. Ya. Orang yang mengakui punya dosa banyak, dia akan senantiasa bertobat kepada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak mengakui dia banyak berdosa, dia banyak dosa. Ya, seorang yang merasa saya sudah berbuat banyak, saya sudah melakukan A, B, C, D, ya, dan ibadah saya sudah banyak, sehingga dia tidak melihat aib pada dirinya, padahal sangat banyak. Dia tidak akan mudah untuk bertobat, karena dia merasa dari apa saya bertobat, padahal ya banyak sekali dosa kita. Ya, kita sangat sering lalai dari mengingat Allah SWT, sehingga kita perlu untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Ya, bayangkan Nabi SAW, siapa beliau? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, teladan kita, yang Allah sudah jamin, Allah sudah ampuni dosa yang telah lalunya dan dosa yang akan datangnya, Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Kata beliau, ayuhan nas, wahai manusia, ya, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa ini atubu ilallah fil yawmi mi'ata marrah. Karena aku bertaubat setiap harinya kepada Allah berapa kali? 100 kali. Nabi SAW bertobat pada Allah 100 kali setiap hari. Ya, maka seorang yang mengakui dia punya banyak kesalahan, punya banyak dosa, maka dia akan yang pertama merasa butuh pada Allah dan merasa hina di hadapan Allah SWT, dan tidak akan sombong, tidak akan meninggi di hadapan Allah. Yang kedua, dia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya penuh dengan pengakuan atas kesalahannya dan akan senantiasa berusaha untuk memaksimalkan amal dan senantiasa akan berusaha untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara nilai akidah yang dapat kita ambil dari ibadah puasa adalah ingat bahwasanya puasa kita yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Allah tegaskan dalam sebuah hadits qudsi. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadits qudsi, ini bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah SWT. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah SWT. Ini nilai akidah yang besar.
Yang ketiga, dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah bahwasanya puasa itu adalah untuk Allah. Fa innahu li, Allah yang sendiri yang mengatakan, wa ana ajzi bi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Ya, aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Saum itu, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri akan membalas pahala puasa tersebut. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui besarnya pahala puasa kecuali Allah SWT. Karena Allah yang katakan demikian. Sebabnya apa? Kata Allah SWT, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Kenapa puasa itu untuk Allah SWT? Ya, karena seorang yang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya. Untuk siapa? Untuk Allah, min ajli, kata Allah SWT. Seorang yang berpuasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya dan Allah SWT. Boleh jadi seorang mengaku dia berpuasa, tapi dia bisa saja buka di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Boleh jadi dia mengaku berpuasa, dia menampakkan bahwasanya dia berpuasa, tapi ternyata dia diam-diam buka puasa di siang hari. Tidak ada yang tahu. Maka seorang yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa menahan makan dan minumnya, walaupun orang-orang tidak melihat, itu berarti bosnya dia sedang berpuasa dan sedang beribadah yang sangat besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah amalan yang besar di sisi Allah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mengetahui balasannya, tidak ada yang mengetahui besarnya pahala puasa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengingat dan senantiasa menghadirkan perasaan bahwasanya kita sedang berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman. Ya, dalam keadaan dia beriman maksudnya apa? Dia meyakini bahwasanya Allah lah yang mewajibkan puasa ini kepada diri. Ya. Wa ihtisaban, dan dalam keadaan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hendaknya menghadirkan keimanan ini. Bahwasanya kita sedang berpuasa sekarang. Pada saat ini kita sedang berpuasa, sedang meninggalkan makan, minum, dan syahwat kita. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini hal tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Jangan sampai kita puasa hanya karena mengikut manusia saja. Jangan sampai kita puasa karena ini bulan Ramadan, karena kebiasaan saya kalau masuk bulan Ramadan dan kebiasaan kaum muslimin adalah berpuasa. Jangan sampai. Perlu kita yakini dan hadirkan, saya sedang berpuasa untuk Allah. Ya, saya sedang berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan berusaha untuk maksimal. Karena seorang ketika meyakini bahwasanya dia berpuasa untuk Allah, dia tidak akan rela puasanya ini terkotori dan ternodai oleh dosa dan maksiat. Dia tidak rela puasanya ini karena untuk Allah, tidak rela puasanya ini terkotori dengan dosa-dosa ghibah, dosa-dosa mengejek, dosa-dosa yang lain. Ya, dia akan maksimal dalam puasanya. Ini yang perlu kita hadirkan dalam ibadah puasa kita. Itu yang ketiga. Ya, di antara nilai-nilai akidah yang ada dalam ibadah puasa. Yang keempat, hendaknya kita mengharapkan pahala puasa kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengharapkan pahala dari puasa kita. Ini nilai akidah yang keempat. Jangan sampai ibadah puasa kita begitu saja. Ya, dan sangat keliru orang yang mengatakan saya beribadah kepada Allah bukan karena saya ingin masuk surga, atau bukan karena saya takut api neraka, tapi karena saya cinta pada Allah. Ini salah, keliru. Orang yang mengatakan demikian. Karena Allah sendiri yang mengatakan, dan Allah sendiri yang memotivasi kita. Betul, kita beribadah untuk Allah SWT. Tapi kita mengharapkan pahala dari Allah, ini bukan berarti kita tidak ikhlas, tidak. Allah sendiri yang menyuruh kita, Rasul dan Rasul SAW yang mengabarkan dan mengajarkan kepada kita, untuk kita mengharapkan pahala. Karena ibadah
terdiri di atas 3 rukun, yaitu kecintaan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, dan yang ketiga adalah takut akan azab Allah. Karena seorang hendaknya ketika dia berpuasa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala dari Allah sangat besar dalam ibadah puasa. Yang pertama tadi kita sebutkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, kata Allah, kata Rasulullah SAW, di antara Ramadan wa Ramadan ila Ramadan, di antara bulan Ramadan yang satu dan Ramadan yang selanjutnya, mukaffiratun lima bainahun itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Lalu ada dalam sebuah hadis, alaika bisawm fa innahu la idla lahu, hendaknya engkau berpuasa karena puasa ini tidak ada tandingannya, dan pahala-pahala yang lain yang sangat besar yang perlu kita hadirkan tatkala kita berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa tanpa kita mengharapkan pahala, jangan sampai, karena Rasulullah SAW sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk kita menghadirkan harapan kita mendapatkan pahala dari puasa kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara nilai akidah yang dapat kita ambil dari ibadah puasa kita, hendaknya kita mengambil pelajaran penghambaan atau pengakuan bahwasanya kita ini hamba. Pengakuan bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengambil pelajaran atau mengambil faedah, ya, bahwasanya kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk berpuasa dan memudahkan kita untuk sholat malam, maka hadirkanlah perasaan atau hadirkanlah pengakuan kita sebagai hamba, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu Allah yang menyuruh saya. Maka saya sebagai hamba Allah, saya taat, dan saya mendengar dan saya taat kepada Allah. Sekarang ketika kita ditanya, kenapa sih berpuasa? Kenapa sih sholat malam? Kenapa sih sholat tarawih? Kenapa sih sedekah? Maka kita katakan dengan seyakin-yakinnya, karena saya hamba Allah. Allah menyuruh saya untuk berpuasa, Allah wajibkan saya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka saya melaksanakan puasa. Ya, ini pelajaran sangat besar. Setelah ada orang-orang yang mengatakan, ngapain sih capek-capek, kan gak ada yang melihat. Ngapain sih rela untuk tidak makan dan minum ya selama 12 jam lebih. Padahal kan gak ada yang melihat, gak ada yang tahu puasa kita. Maka kita katakan dengan seyakin-yakinnya, karena saya adalah hamba Allah. Allah menciptakan saya, Allah menyuruh saya untuk berpuasa, maka saya laksanakan. Karena saya hamba. Ini adalah nilai yang sangat besar, yang tidak ada tandingannya. Ketika kita hadirkan perasaan ini, kita hadirkan pengakuan ini. Karena dan dalam Sayyidul Istighfar, doa yang tadi kita sebutkan, khalaqtani wa ana 'abd. Wahai Allah, Engkaulah yang menciptakan aku dan akulah hambamu, pengakuan hamba. Kenapa kamu sedekah? Kenapa kamu rela mengeluarkan uang yang sangat banyak? Maka kita katakan dengan seyakin-yakinnya, karena saya hamba Allah dan Allah yang menyuruh saya untuk membayar zakat, untuk berpuasa, untuk sholat 5 waktu. Ya. Maka tatkala Allah yang memerintahkan untuk kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini, maka kita yakin maksudnya ini adalah karena Allah yang menyuruh kita dan kita adalah hamba Allah dan kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Bahkan seandainya kalau kita berandai-andai, seandainya Allah menyuruh kita untuk berpuasa di malam hari dan berbuka di siang hari, dan Allah menyuruh itu, maka kita laksanakan. Kenapa? Karena kita hamba Allah. Tidak ada yang kita katakan melainkan sami'na wa ata'na. Ketika kita tahu itu perintah Allah, maka kita katakan, wahai Allah, kami mendengar dan kami taat. Allah menyuruh kita untuk berhijab, untuk muslimah. Maka ketika ditanya, kok kamu rela untuk di terik matahari lalu dengan ditutup, kan itu panas dan yang lain sebagainya, maka kita yakin dengan yakinnya kita jawab, karena saya adalah hamba Allah. Allah menyuruh saya untuk berhijab, maka saya laksanakan perintah.
Kenapa kamu rela sholat jamaah dan rela meninggalkan makan riba misalnya? Kok kamu rela resign dari tempat pekerjaan yang haram ini? Kan kamu nanti nggak tahu kamu bisa makan apa nanti. Kamu akan ngasih makan anak kamu apa nanti? Maka kita katakan dengan seyakin-yakinnya, karena saya adalah hamba Allah. Allah menyuruh saya untuk meninggalkan riba, maka saya tinggalkan. Allah menyuruh saya untuk meninggalkan yang haram, saya tinggalkan. Tidak ada tidak ada pilihan. Tatkala Allah sudah menyuruh kita untuk melaksanakan perintahnya, untuk kita memilih yang lain. Tidak ada pilihan. Itu yang pelajaran yang kelima. Kemudian yang keenam, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah puasa kita adalah hendaknya kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Allah mengagungkan ibadah puasa ini. Allah mengagungkan dan membesarkan dan mengangkat ibadah yang agung ini, itu ibadah puasa. Karena Allah sendiri yang mengatakan puasa ini untuk. Maka jangan sampai kita rela, ya, dan hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita bermaksiat dan mengotori ibadah puasa kita di bulan ini. Karena Allah sendiri yang sudah mengagungkan bulan Ramadan ini, mengagungkan ibadah puasa ini di sisi. Maka jangan sampai kita lalu melanggar aturan Allah, melanggar apa yang Allah agungkan. Ya, maka ini saatnya untuk kita berhenti dari kemaksiatan pada Allah, untuk berhenti dari melakukan apa yang Allah larang. Maka jagalah lisan kita, jagalah mata kita, jagalah tangan kita, jagalah kaki kita dari melakukan kemaksiatan pada Allah di bulan Ramadan dan di waktu-waktu yang lain. Tapi karena ini adalah bulan yang Allah agungkan, jangan sampai kita langgar aturan ini, jangan sampai kita langgar, jangan sampai kita lalai dari mengagungkan bulan yang mulia ini dan ibadah yang besar ini, itu ibadah puasa. Jangan sampai ibadah kita dikotori dengan kita menggibah, dengan kita mendengarkan hal yang Allah haramkan, dengan kita melihat apa yang Allah haramkan. Ya, maka kita perlu dan wajib untuk melakukan ibadah puasa yang agung. Kemudian yang ketujuh, di antara ibadah atau nilai akidah yang dapat kita ambil dari ibadah puasa ini, hendaknya puasa yang kita lakukan ini membuahkan iman dan takwa. Hendaknya ibadah yang kita lakukan membuahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, karena inilah tujuan besar yang Allah inginkan dari kita. La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Apa itu takwa? Takwa adalah seorang melaksanakan perintah dari Allah karena di atas petunjuk dari Allah, karena dia mengharapkan pahala dari Allah, dan seorang menjauhi larangan yang Allah larang karena ia takut akan azab Allah, ya, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Jangan sampai kita sudah berpuasa tapi tidak nampak ketakwaan itu dari diri kita. Kita sudah melakukan puasa tapi lisan kita masih pedas kepada saudara kita. Kita sudah melakukan puasa tapi kita masih berbuat buruk kepada tetangga kita. Masih sering menggibah keluarga kita atau saudara-saudara kita. Ya, maka tampakkanlah ketakwaan itu dan jadikanlah puasa ini sebab kita semakin menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ke-8, ya, di antara pelajaran iman, ya, nilai akidah yang dapat kita ambil dari ibadah puasa kita adalah kita yakin bahwasanya iman itu akan bertambah dengan kita yakin bahwasanya iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita melakukan ketaatan, maka keimanan kita akan bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang kita yakini bahwasanya ketika kita melakukan ketaatan, keimanan kita akan bertambah. Maka kita lihat pada bulan ini, ya, manusia berbondong-bondong menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong melakukan ketaatan kepada Allah. Itu tidak lain karena keimanan mereka bertambah kepada Allah. Keimanan mereka semakin tinggi, semakin bertambah tatkala mereka mendengar bahwa Allah memerintahkan mereka untuk berpuasa, lalu mereka berpuasa. Ini karena mereka menghadirkan atau mereka yakin bahwa maka jangan sampai dalam hati kita katakan, oh dia mah hanya sholat kalau bulan Ramadan aja misalnya, dia hanya ke masjid hanya ketika bulan Ramadan saja. Ya, itu jangan sampai ada dalam hati kita. Kita yakin di bulan Ramadan ini tatkala Allah mudahkan wasilah-wasilah menuju kebaikan, ya, dan ini membuat ketakwaan dan keimanan kita bertambah sehingga kita semakin semangat melakukan ketaatan. Ya, dan kita beriman pada Allah,
maka keimanan itu akan bertambah dengan ketakwaan kita yang kita lakukan, ya. Dan itu adalah akidah akidah kita yang kita yakini, ya, yang kita semua yakin. Itu yang ke-8 dan yang terakhir, dan kita akan tutup dengan poin ini, ya, nilai akidah yang ke-9 yang dapat kita ambil dari ibadah puasa adalah, ya, waspadalah dari terhalang dari kebaikan. Jangan sampai kita terhalang dari kebaikan, ya, ya, dari hirman. Jangan sampai kita terhalang. Terhalang dari apa? Dari kebaikan yang sangat besar, ya. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kita taufik, ya, dengan kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah di bulan puasa ini, Allah mudahkan kita untuk melakukan banyak ketaatan. Jangan sampai kita terhalang dari pahala puasa yang kita lakukan, pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan ini, ya, karena sebab uh, apa? Karena sebab apa yang kita lakukan selanjutnya setelahnya. Maka berhati-hatilah, dan uh, hendaknya kita memperhatikan dua perkara. Jadi setelah kita melakukan ketaatan dan melakukan ibadah yang sangat banyak untuk Allah SWT, yang pertama adalah hendaknya kita bertekad dan berazam kuat untuk kita melanjutkan dan continue dengan ibadah kita di bulan Ramadan setelah kita selesai bulan Ramadan. Hendaknya kita meniatkan dan bertekad kuat, maksudnya saya akan melanjutkan ketaatan-ketaatan saya di bulan Ramadan ini setelah bulan Ramadan berakhir. Jangan sampai kita hanya semangat bulan Ramadan, lalu ketika Ramadan sudah berakhir, kita kembali kepada hal kita sebelum Ramadan. Hendaknya keadaan kita lebih baik, ya, setelah Ramadan nanti dibandingkan keadaan kita sebelum Ramadan. Itu yang pertama. Hendaknya kita bertekad kuat untuk melanjutkan dan continue dan istiqomah dengan ibadah-ibadah kita bulan Ramadan, ya, setelah bulan Ramadan berakhir. Kemudian yang kedua, ya, adalah dengan kita menjaga pahala yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, sudah kita jerih payah, ya, melakukan puasa, melakukan ibadah lainnya, membaca Al-Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya. Hendaknya kita jaga pahala puasa, pahala ibadah-ibadah kita ini dengan apa? Dengan kita tidak berbuat maksiat. Jangan sampai kita setelah bulan Ramadan ini, setelah kita sudah beribadah sangat banyak, kita gugurkan atau kita hapuskan pahala-pahala yang sudah kita lakukan dengan karena sebab dosa yang kita lakukan. Ya, bertekadlah untuk menjauhi dosa, menjauhi maksiat, ya, di bulan Ramadan ini dan setelah berakhir bulan Ramadan, agar pahala kita ini tetap dan tidak terhapus dengan ibadah atau dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Itulah 9 nilai-nilai akidah yang hendaknya senantiasa kita hadirkan dalam ibadah puasa kita, dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, ya, baik itu ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita bisa melalui bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh yang dipenuhi dengan akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan tidak berlalu begitu saja, ya. Dan Ramadan tidak beranjak seperti Ramadan-Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Jadilah pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keimanan dalam hati kita dan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang di tangannya taufik, dan Allah SWT mampu membolak-balikan hati kita. Maka kita mohon taufik kepada Allah agar untuk memudahkan kita untuk memaksimalkan kesempatan kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan, ya, dan kemudahan dalam melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepadanya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat untuk semuanya, dan kita mohon pada Allah agar Allah menerima dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumil. Ya, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Demikian alat tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.